Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United nih kali ini dikaitkan dengan beberapa berita rumor menurut gue. Pemain-pemain yang beberapa video yang sebelumnya kan pemain muda ya kan, dari Boca Juniors, dari AC Milan. Kali ini, nah ini pemain yang lebih senior ya, Dani Olmo. Manchester United dan Real Madrid disebutkan, gue ambil dari MUFC MPB, merupakan klub yang melihat pemain Red Bull Leipzig, Dani Olmo, untuk musim panas ini. Pemain memiliki release clause 52 juta pounds. Dani Olmo 52 juta pounds, angka yang besar. Oke, selain itu ada kabar lainnya dari Fabrizio Romano ya, Gleison Bremer. Ini memiliki release clause 60-70 juta euro di Juventus. Kontraknya akan akan selesai di 2025. Dan ini disebutkan juga diminati oleh Manchester United. Manchester United disebutkan siap untuk membayar center back Gleison Bremer 51 juta pounds. Release clause-nya musim panas ini, dan sang pemain pun juga terbuka untuk ke Premier League. Manchester United disebutkan dalam posisi terdepan untuk mendatangkan Gleison Bremer ini. Itu saja belum, ternyata nih ada Manchester United disebutkan tertarik untuk mendatangkan striker Real Madrid Joselu dengan pinjaman. Pinjaman musim juga sudah berjalan ya. Apakah pinjaman untuk musim panas nanti? Menurut gue lebih pas untuk mendatangkan pemain permanen. Apakah pemain permanen itu pemain senior atau pemain junior, tapi tidak dengan skema pinjaman sih menurut gue ya. Kabar lainnya, Jean-Claire Todibo ini dihargai 40 juta pounds oleh OGC Nice musim panas ini. Manchester United sudah menempatkan sang pemain di daftarnya, mulai dari daftar pemain buruan ya, mulai dari musim panas tahun lalu. Tapi saat ini lebih banyak klub yang memonitor Jean-Claire Todibo. Ya, oke. Dari Dani Olmo dulu. Harga dulu ya. Ini harga 50 juta. 50 juta berarti 51 juta ya untuk pemain tengah ini. Dani Olmo berusia 25 tahun. Lini tengah menurut gua bukan yang utama sih ya untuk atau jadi prioritas untuk diperkuat di musim panas nanti. Dani Olmo kalau gue lihat ini kan lebih ke gelandang serang ya, posisinya seperti itu. Manchester United tentu saja juga sudah mendatangkan Mason Mount musim lalu, yang musim ini masih belum optimal karena memang banyak cedera. Dan kalau Manchester United harus mengeluarkan uang 50-60 juta lagi untuk posisi yang saat ini pun juga sudah, selain ada Mason Mount, ada Kobbie Mainoo di sana juga, ada Bruno Fernandes ada di sana juga. Gua nggak tahu apakah Christian Eriksen masih akan ada, bisa juga dimainkan di sana. Scott McTominay pun juga demikian, musim ini tampil cemerlang bermain di posisi seperti itu. Oke, dengan karakter permainan yang berbeda, yes, gua tahu hal tersebut, tapi sudah ada banyak pemain di sana gitu loh. Dan menurut gue jauh lebih penting Manchester United untuk memperkuat center back dan juga center forward, striker. Joselu tadi disebutkan diminati oleh Manchester United, tapi kalau seandainya memang cara mendatangkannya adalah dipinjamkan, gue sih menilai ya harusnya tidak demikian ya. Joselu pemain 34 tahun, sangat berpengalaman, memang betul. Kalau didatangkan hanya dengan karena ketika pemain didatangkan dengan status pinjaman, ini kan ada ketidakpastian di sana. Sementara pemain tentu saja butuh kepastian. Dia bisa bermain lebih nyaman mungkin di atas lapangan kalau masa depannya ini lebih pasti. Sehingga menurut gua, ya oke, mendatangkan striker senior yang memang profilnya, menurut gua sekali lagi profilnya ya, ini make sense, masuk akal. Mencari pemain ya kan yang mungkin di atas 30 tahun, senior, ketika datang ke Old Trafford nanti dia tahu posisinya bukan untuk menjadi posisi yang utama, tapi sebagai backup seorang Rasmus Højlund, bisa berbagi dengan Rasmus Højlund, rotasi, mungkin juga bimbingan di lapangan latihan itu bisa diberikan.
hal yang menurut gue sebenarnya positif gitu loh. Tapi mendatangkan dengan status pinjaman, nah di situ tuh menurut gue. Dan kalau dilihat apakah Jose Lu merupakan sosok yang oke gitu ya untuk direkrut di Manchester United. Jose Lu penyerang klub besar The Real Madrid, dan tentu saja dia punya kapasitas ya karena memperkuat tim Real Madrid. Cuman kalau dilihat dari perjalanan karirnya juga sangat menarik, bagaimana Jose Lu ini sempat memperkuat klub di Jerman, klub di Inggris juga, pernah bermain di Newcastle, di Alaves, di balik lagi ke Spanyol ya, ke Espanyol, dan juga saat ini bermain di Real Madrid. Ya ini hal yang menurut gua sekali lagi profilnya kan hampir sama kayak pemain yang gue perkirakan tuh pada saat itu. Gue sampai lupa nih, coba gue lihat namanya siapa ya. Yang pada saat itu gue perkirakan bisa jadi akan ke Manchester United, yaitu adalah Choupo-Moting. Jadi pemain-pemain ya seperti inilah ya, sehingga tidak menghalangi perkembangan dari seorang Rasmus Højlund, atau beli sekalian pemain muda ya, pemain muda yang juga memiliki rasa lapar gitu. Ini akan memberikan persaingan yang mungkin agak sedikit lebih keras, tapi jangan lupa skemanya ini memang akan menempatkan Rasmus Højlund sebagai yang utama, sehingga menurut gua cara untuk mendatangkan pemain backup berupa pemain senior menurut gua ini lebih cocok sih secara dengan amatiran, dari sisi harga juga kan ya. Dan ya dari tipe ini sih menurut gua bisa jadi sih Jose Lu, mungkin Choupo-Moting, tapi sekali lagi dengan mendatangkan secara pinjaman ini, di situ sih menurut gue yang ganjalan sih gue sebagai fans yang ringan amatiran ini. Dan lini belakang ini juga menurut gue hal yang penting diperkuat. Pasti akan ada yang lepas musim panas ini, apakah itu Raphael Varane, Maguire atau Lindelof. Mendatangkan pemain Jean-Claude Todibo menurut gue juga make sense. Jean-Claude Todibo sudah diincar dari musim panas lalu, harga ya 40 juta menurut gue make sense ya, karena memang pemain ini bisa dilabeli mungkin pemain premium atau menuju pemain premium. OGC ini juga yang dimiliki oleh Ineos ini kan tentu saja memiliki data, memiliki banyak informasi terkait dengan Jean-Claude Todibo. Ini merupakan sisi plus dari Manchester United. Cuma dari sisi keuangan ini kan yang memblok situasi mendatangkan Jean-Claude Todibo musim panas lalu. Akankah ini bisa diatasi musim panas ini? Gua harapkan demikian, karena sekali lagi di lini belakang dan juga lini depan di Manchester United harus mendatangkan pemain baru. Setelahnya mungkin pemain tengah, pemain jangkar ya, untuk Casemiro mungkin. Kalau Dani Olmo menurut gue sih, kalau gue secara ringan amatiran enggak ya, secara ringan amatiran. Tapi kita lihat saja akan seperti apa nih mekanismenya ya, dan juga update-nya. Bisa jadi Manchester United akan mendatangkan posisi lain duluan. Mungkin juga bek kiri, ini kan disinggung oleh Fabrizio Romano ya, karena Manchester United musim ini tidak cukup bagus di posisi bek kiri. Luke Shaw, Terrell Malacia yang masih tanda tanya, kabarnya Terrell Malacia bahkan ada masalah psikologis ya, karena absen terlalu lama. Cedera juga mengalami kemunduran progresnya setelah dia sempat dioperasi sekali, ternyata harus dioperasi untuk kedua kali. Ini pukulan telak untuk atlet menurut gue, dan ini butuh backup. Dan Manchester United disebutkan mengincar posisi bek kiri. Kita lihat saja akan seperti apa, apakah memang betul akan direalisasi seperti itu, maka Manchester United akan punya posisi bek kiri. Tapi kalau balik lagi, menurut gue tetap posisi bek tengah dan juga penyerang depan ini yang menjadi prioritas utama dari Manchester United di musim panas nanti. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai kabar-kabar tadi? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.